Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan memberikan perbandingan kalau kita invest ya saham di US dengan kalau kita invest saham yang ada di Indonesia. Nah, video ini saya buat karena saya lihat akhir-akhir ini ada beberapa influencer ya atau sosok yang menyarankan supaya kita investor lokal itu mulai invest di saham US. Apa memang benar sih semenarik itu US market sehingga kita udah mulai meninggalkan ISG dan harus invest di sana? Nah, di sini saya akan membandingkan. Kalau misalkan kita berinvestasi ya di saham wonderful company-nya US yaitu Apple yang merupakan salah satu saham dengan CAGR tertinggi ya sebesar $1 juta. Dan kita bandingkan kalau kita invest di tahun yang sama dengan wonderful company-nya di saham Indonesia yang juga bergerak di bidang teknologi yaitu Metro Data. Nah, teman-teman bisa melihat ya, Apple itu memang dia secara chartnya itu kenaikannya luar biasa signifikan. Metro Data juga sama, luar biasa signifikan. Lebih unggul mana? 1 juta di saham Apple atau 1 juta di saham NTDL? Nah, untuk perhitungannya, saya akan menggunakan 4 variabel ya. Yang pertama itu adalah capital gain ya, di mana nilai saya ambil dari keuntungan pokoknya. Kemudian yang kedua adalah dividend gain. Jadi setiap tahun kan ada dividen, itu saya juga akumulasikan. Faktor yang ketiga saya juga perhitungkan itu adalah faktor kurs dolar. Karena di saham Apple kita investnya dalam dolar kan, sedangkan Metro Data kita investnya dalam rupiah. Dan faktor yang keempat saya hitungnya dari perpajakannya ya. Jadi kita juga harus menghitung tax bracket kalau uangnya kita liquidkan. Nah, untuk saham Apple sendiri, kalau kita invest ya, saat modal awal $1 juta di tahun 2010, harga sahamnya itu 6,86. Nah, untuk harga sahamnya sendiri yang tertera di Yahoo Finance, ini harga sahamnya sudah di-adjust dengan entah itu stock split, entah itu right issue, nah semuanya itu sudah di-adjust ya di sini. Makanya kita juga harus memperhitungkan ketika dividennya dibandingkan dengan share outstanding-nya ya. Tahun 2010 di-adjust dengan harga $6,86. Kalau kita invest $1 juta, berarti kita dapat lembar sahamnya sekitar 145 ribuan. Nah, saat itu share outstanding-nya sekitar 900 jutaan. 2010 Apple tidak bagi dividennya. 2011 harga sahamnya naik 12-an ya, 12,12 atau naik hampir 100%. Di tahun 2012 si Apple ini mulai bagi dividen. Sehingga uang yang $1 juta yang kita investkan itu menghasilkan dividen itu 23 ribuan. 23, 324. Harga sahamnya juga naik lagi dari 12 jadi 16 ya. Kemudian terus saya hitung ya 2013 dia juga bagi dividen ya setara 99 ribuan untuk $1 juta. Terus hingga akhirnya di tahun 2024. Nah, di tahun 2024 harga sahamnya itu sudah mencapai 224 ya. Nah, ini jadi dividennya rutin ya, dia bagi dividen terus ya. Nah, kalau teman-teman cermati ya, ketika tahun 2010 invest di $6 dan di tahun 2024 harga sahamnya itu sudah mencapai 224. Sehingga rangkumannya akan seperti ini. Capital awal, capital beginning-nya itu $1 juta ya. Dividen total itu saya hitung dengan ini, akumulasi dividen yang didapat dari setiap tahunnya. Nah, ini ya, mulai tahun 2012 sampai tahun 2024. Ini mencetak dividen totalnya $1,447 juta. Jadi investnya $1 juta, dividennya aja sudah $1,4 juta. Untuk capitalnya, dari yang pertama $1 juta itu menjadi $32 juta. Dari mana perhitungannya? Ya tentu jumlah saham terakhir ya dikalikan dengan harga sahamnya. Ya ini keluarnya angka $32 juta. Total gain-nya menjadi 34 jutaan ya. Dari mana? Dari dividend gain plus capital gain. Nah, dengan $1 juta menjadi $34 juta, berarti CAGR kalau kita invest saham di Apple dari tahun 2010 hingga tahun 2024 itu 31,2%. Ini sudah mengalahkan portfolionya Warren Buffett ya, yang sekitar 20%-an. Jadi sebenarnya investasi di Apple ini sangat menguntungkan ya. Setiap tahun CAGR-nya kita bertumbuh 31,2%. Bagaimana dengan MTDL? Untuk MTDL sama ya kasusnya. Saya asumsikan $1 juta. Tapi $1 juta kita harus convert dulu ke rupiah. Oleh karena itu saya masukkan kurs rupiah di sini.
tahun 2010 kursnya itu kurang lebih sekitar 8.991 ya. Sehingga 1 juta dolar itu nilainya sama dengan 8,9 miliar rupiah. Nah, sama 2010 juga saya ambil ya datanya dari sini. Ini data juga sudah di-adjust dengan stock split maupun right issue ya. Nah, jadi 2010 itu 15,99 harganya, setara dengan 15,99. Saya bagikan dengan 9 miliar ini menjadi 562 juta lembaran. Nah, di tahun 2010 itu dia sudah, si MTDL sudah bagi dividen. Kalau dengan nilai 8,9 M dapat dividennya 93 jutaan. 2011 dia juga bagi dividen 390 juta. Jadi dividennya ini gila ya. MTDL ini tinggi sekali dividennya. 2012 dia juga bagi dividen yang 400 juta, 500. Bahkan 2014 sudah 1,2 miliar, 500. Terus kita akumulasi terus hingga tahun 2024 ya. Harga saham MTDL itu kurang lebih sekitar 670-an. Dari tahun 2010 15,9, ya saya genapkan 16 lah, 16 rupiah menjadi 670 rupiah. Nah, makanya di sini perhitungannya untuk capitalnya, capital awal 8,9 miliar, total dividennya guys itu mencapai 41 miliar ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kalau teman-teman ini ya invest 2010 dengan uang 8,9 M atau 9 M, dividennya aja sudah 41 miliar. Itu sudah 4 kali lipat. Capital gain-nya, capital balance terakhirnya itu menjadi 376 miliar. Nah, kalau kita jumlahkan capital gain plus dividennya itu menjadi 418 miliar. Jadi uang 8,9 M itu beranak pinak menjadi 418 miliar. Nah, sehingga CAGR-nya ternyata itu masih lebih tinggi Metrodata daripada si Apple, 34,36%. Sedangkan si Apple tadi 31,2%. Nah, tapi ada faktor plus kan di sini. Nah, kita makanya harus hitung juga. Ketika 1 juta dolar ya, ini ya menjadi 34 juta dolar, ini masih berupa dolar. Sedangkan kursnya di tahun 2024 ini saya ambil 16.200 ya. 34 juta dolar ini kalau kita kembalikan convert ke rupiah 16.200 berarti ternyata menjadi 553 miliar ya. Nah, sedangkan si MTDL kan 8,9 M itu menjadi 418 miliar. Loh, berarti lebih besar si Apple dong, Bu. Jadi 550 miliar nih dari uang sama-sama 1 juta dolar. Memang betul. Jadi kalau kita konvertkan ke rupiah itu menjadi lebih besar si Apple. Tapi ada variabel terakhir ya, atau variabel keempat yaitu pajak. Nah, pajak tax bracketnya kalau kita invest saham di US itu berbeda dengan kalau kita invest saham di dalam negeri. Kalau kita di dalam negeri, kita cuma kena 0,1% dari selling tax. Jadi 418 miliar kalau kita jual, ya kita kena pajak 0,1%, itu menjadi 417 miliar. Itu sudah final. Sedangkan untuk saham US itu kita ada mengikuti peraturan perpajakan di sini. Nah, di sini ya. Ini ada undang-undangnya. Di mana ada bracketnya untuk 0 sampai 50 juta 5%, 50 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 25%, dan terakhir di atas 500 juta itu 30%. Ini saya ambil dari website pajakku nih ya, pajakku.com. Nah, kena bracket ini maka kalau capital gain 550 miliar ini ya kena pajaknya berapa? Nah ini ya 0 sampai 50 juta kena 2,5 juta, 50 juta sampai 250 juta kena 30 juta, 250 sampai 500 kena 62,5. Nah yang moncrot itu yang di atas 500 juta itu kena 165 miliar pajaknya ya. Jadi taxnya itu sudah menjadi 165 miliaran rupiah kalau misalkan kita liquidkan. Nah, berarti net capital after tax itu adalah 553 miliar. Kita kurangi dengan 165 miliar. Menjadi 387 miliar. Sedangkan si MTDL kalau kita kurangkan dengan pajak itu masih 417 M. Nah, berarti sebenarnya walaupun Apple kita tahu adalah saham wonderful ya, bahkan mungkin salah satu saham the best-nya di Amerika, itu kita masih lebih untung invest di MTDL dibandingkan invest di Apple. Loh kok itu kan karena tax bracketnya gede di bagian 500 juta.
Gimana kalau modal kita bukan 1 juta dolar, tapi misalkan kecil. Misalkan modal kita 10.000 dolar. Nah, ini saya hitungkan juga. Let's say 10.000 dolar ya, tahun 2010. Sama kan, CAGR-nya kan sama, 31,2%. Uangnya jadi berapa? Jadi 341.000 dolar ya. 341.000 saya kalikan 16.200 menjadi 5,5 miliar. Nah, 5,5 miliar ini kena bracket lagi kan. 2,5, 30, 6, 2,5. Kemudian bracket terakhirnya ini adalah 1,5 miliar ya. Nah, sehingga total tax-nya itu 1,6 M. Net capitalnya, modal akhirnya dari 5,5 M dikurangi total tax pajaknya 1,6 M itu menjadi 3,9 M. Nah, si MTDL sama, kalau tadi 8,9 miliar, ini saya kurangin ya, menjadi 89 jutaan. Invest 89 juta di tahun 2010 menjadi 4,1 miliar di tahun 2024. Kena pajaknya sama, 0,1%, itu jadi 4,17 M. Jadi masih menang si MTDL, guys ya. Nah, makanya di sini dengan perhitungan ini, saya merasa bahwa yang pertama, ya kita sebenarnya nggak perlu bersusah-susah lah ya untuk mencari saham-saham di US. Karena apa? Karena begitu kita convert ke rupiah, kena pajaknya itu moncrot, gede sekali ya. Dan yang kedua, kalau misalkan kita invest di saham yang asing, itu kita kesulitan untuk melakukan due diligence ya. Kita mau tanya-tanya ke IR-nya itu juga repot, mau cek pabriknya repot, mau cek produknya juga repot. Kan kita nggak semudah kalau kita ada di Indonesia kan. Ya, kita bisa tahu produknya, kita mungkin bisa visit ke pabriknya, kita bisa visit ke company-nya, RUPS kita bisa dapat dengan mudah datang. Nah, itu yang membuat saya merasa bahwa, loh sebenarnya ya kita ini masih menarik loh, invest di IHSG. Asal kita jangan invest di saham-saham yang boten-boten ya, saham-saham yang enggak, yang goreng-gorengan. Kita lebih baik invest di saham-saham yang wonderful company. Seperti contohnya kalau invest ternyata di MTDL ini, loh, kita invest 89 juta aja itu bisa jadi 4 miliar. Hanya dalam waktu berapa? Hampir 14 tahun ya. Nah, bahkan kalau teman-teman sadari ya, sebenarnya ngerinya value investing ya. Ketika kita invest jangka panjang, dividennya ini itu bisa yieldnya itu 100% lebih ya. Nah, kalau teman-teman dulu invest itu dengan injek 2010 itu 8,9 M. Di 2024 itu dividennya itu sudah 11,8 M. Jadi yield dividennya itu sudah 100% lebih karena kita dapat harga waktu itu kan masih murah sekali. Nah, ini kalau kita menggunakan metode value investing. Jadi teman-teman untuk jangan bingung ya bahwa apakah market kita sudah jelek sehingga tidak menarik, jangan bingung. Kenapa? Karena sebenarnya market kita juga masih menarik, bahkan asing pun itu malah yang invest di Indonesia ya. Jadi asing pun kan teman-teman juga tahu banyak sekali pihak-pihak asing itu yang malah investasi di negara berkembang seperti Indonesia, karena mereka juga melihat bahwa growth untuk perusahaan di Indonesia ini juga masih sangat besar. Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini, semoga dapat berguna. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.